selamat datang guys. Hai Mas Sans. Hai juga Ica. Nggak boleh physical distancing dong. Benar. Kita lagi ngapain sih di sini? Gak tahu ya, kita di mana? Ini kok kayak suasananya kok gereja ya? Ada acara apa di gereja ya? Aku kok lupa ya. Coba kamu lihat terpeanmu dulu deh. Nih aku liatin. Oh Udah, apa sih? ini loh, kamu tuh masa nggak tahu sih? Orang udah di-share di itu? Instagram. Oh. Ya kuota nggak sih? Ya itu, habis kuota aku kemarin aja utang belum bayar aku utang pulsa. Nih kita tuh ada ibadah remaja. Ibadah apa? Kita tuh ada ibadah pemuda, temanya mau atau mampu. Oh gitu dah. Pantesan kalau gitu kita sama-sama ibadah aja guys. Ya. Daripada kita bosen di rumah aja ya kan. Tapi Agak ini- aneh ya Mas ya. Iya. Ada kayak bulurem-bulurem gitunya ya. Kecantikanmu itu jadi agak Aku jadi malu. Iya. Daripada kita garing berdua ya Mas ya. Iya, padahal aku Kurang pinginnya rame berdua gitu ya aja. teman-teman. Jadi kita panggil aja tim musiknya gimana, oke? Oke. Oke, tim musik, kalau aku dua. bilang masuk, tim musik masuk ya, oke? 1, 2, 3, tim musik masuk, Masuk. masuk, masuk, Tim masuk. musik. Yeay. Yeay, lo guys, wajah ganteng-ganteng tim musik kita. Kalian ngapain ya kesini ya? Oh, diajak. diajak. Iya. Kamu Mas tahu Hans. nggak sih? Kenapa? Corona itu loh. Ajaib Sekarang banget gak itu- sih? Iya, kan kamu aku nggak tahu tahu itu pikiran pikiran aku sih. kamu. Ajaib banget gak sih Iya. sampai dia tuh gak kelihatan bisa bikin dampak seluruh dunia. Bener banget itu. Ajaib banget gitu ya. Tapi kamu tahu nggak ada yang lebih ajaib? Apa? Tuhan kita. Nah, bener Oh, iya. banget Tuhan Yesus Kristus. Oke. Kayak lagu ya itu ya. Lagu apa ya judulnya ya? Lupa Apa aku. aku harus lihat kerpaanku dulu? Oh, iya Oh dong. gitu ya. Gitu. Oke. Oh kayaknya kita harus memuji nih. Muji apa sih? Ajaib kau Tuhan. Oh, ajaib kau Tuhan judulnya. Ajaib Oke, kau kalau gitu Tuhan. kita sama-sama nyanyikan ajaib kau Tuhan. Tapi ini siapa yang nyanyi nih? Yang nyanyi belum ada ini. Aku aja deh. Oh iya, silakan. Oke, Enggak. baiklah. Aku tahu suaraku buruk. Yaudah. Silakan dipanggil. Monggo. Ya, ini dia penyanyi kita. Tadadat. Kau terbayang kebesaranmu dan tak berbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung
Raja mulia, Raja mulia. Ya gimana lagu pertama tadi, semangat kan? Harus semangat, gak boleh nggak, awas aja. Kalau enggak ya Mbak Ica, ya Mbak Ica aja lo senyum-senyum Aku dari yakin tadi. udah semangat juga sih di rumah, cuman kita kan nggak bisa lihat. Iya, sayangnya kita nggak bisa lihat ini gara-gara corona ini. Tapi kita nggak boleh menyalahkan keadaan guys. Karena apa? Karena Tuhan kita itu lebih besar daripada corona gitu. Nah, berhubung tadi sudah pujian pembuka, sekarang kita saatnya doa pembuka. Mari teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah ini kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan telah Engkau izinkan ya Tuhan untuk ibadah ini bisa dilaksanakan. Engkau berkati agar ibadah ini berjalan dengan baik ya Tuhan dari awal hingga akhir. Engkau berkati juga kami yang mengikuti ibadah ya Tuhan. Meskipun dari rumah masing-masing, Engkau berkati agar kami tetap bisa mengikuti ibadah dengan baik, fokus ya Tuhan, dan dengan satu tujuan, yaitu untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya guys ya. Kita ini ngomongin corona ini, Mbak Ica itu ngapain aja sih di rumah? Kepo nih. Iya dong, aku Oh, kan tadi pengen ceritain kenal lebih deket gitu loh maksudnya itu. Ya kalau aku pribadi sih di rumah ya ngurusin kucing. Oh. Gimana kalau kita tanya ini aja, kakak-kakak pemusik ini? Iya, kayaknya dari tadi dia aja ada yang daripada goyang-goyang. gini di belakang ya. gitu ya. Coba, ini kan cowok-cowok semua, coba cewek yang nanya coba. Oh gitu, aku mau tanya ke Mas Cano aja deh. Mas Cano kegiatannya kalau di rumah selama pandemi ngapain? Kalau aku di rumah biasanya ya bersihin rumah, terus baca-baca buku, terus ya suka main-main musik gitu kalau nganggur. Wah, produktif sekali ya teman-teman. Iya, gitu loh kayak Cano itu, meskipun kita di rumah aja tetap nggak boleh males. Betul. Iya, tapi kamu itu masa setiap hari sama kucing terus aja, nggak sama yang lain apa? Emang kamu mau sama aku? Ya, masa kamu nggak tahu? Tapi kita itu sekali-sekali itu harus menyediakan waktu untuk Tuhan loh. Iya dong, Ya, pastinya. kita nggak boleh sama orang terus, kumpul kucing terus. Justru karena di situasi kayak saat ini kita harus lebih banyak meluangkan waktu buat Tuhan, berbicara dan berbincang dengan Tuhan. Betul nggak? Betul Betul sekali. dong. Teman-teman pasti gitu dong ya di rumah. Harus dong. Ini kayak lagu selanjutnya kayaknya. Judulnya apa Mbak Ica? Denganmu Tuhan. Denganmu Tuhan. Apa
Waduh, mantap banget nih ya tim musik kita. Keren banget loh lagunya. Pasti teman-teman di rumah juga itu dong, berapi-api gitu loh memujinya. Karena tim musik kita keren banget. Good job. Nah, sekarang kita masuk ke Siapa yuk? sesi sharing. Jadi aku mau kasih info sebentar ya teman-teman. Pasti teman-teman udah ngeliat dong story yang diupload sama Mimin GKJW Waru. Nah, itu kan ada kayak mengirim pesan untuk seseorang dari siapa untuk apa. Nah, itu setelah ibadah ini juga ada sesi mengirim pesan gitu Mas Hans. Tapi dengan tanda kutip, pesan yang kalian kirim itu harus ada hubungannya dengan tema ibadah ini, yaitu mau atau mampu. Begitupun juga yang mau sharing, kan karena di question box itu nggak cukup ya, maksudnya space-nya cuman dikit, bisa langsung DM Mimin GKJ Waru gitu. Oh, jadi bisa kirim pesan ya? Aku Bisa kalau misalnya dong. mau kirim pesan ke temanku yang jauh gitu bisa nggak sih? Bisa banget. Doa ke Tuhan ya biar dia bisa baca. Oh iya, biar dibalas juga, siapa tahu Amin, dibalas ya biar ampun. pasangan cepat dapet jodoh ya. Amin, ya ampun, kamu Udah. baik deh. Iya dong. Doanya. Iya. Pasan mau sharing nggak nih? Sharing apa ya? Aku tahu loh ceritamu. Cerita apa sih? Aku tahu loh ceritamu. Nah, kamu tahu aja. Ini deh, aku mau cerita itu aja. Waktu diajakin MC, awalnya itu aku kayak ragu-ragu gitu loh, karena aku tuh merasa nggak mampu jadi MC. Kayak aku tuh nggak bisa berinteraksi, apalagi sama kamera gini. Aku tuh nggak terbiasa ngomong sama benda itu sebetulnya, ya kan? Tapi karena aku tuh mau mencoba ya guys ya. Jadi yang penting itu mau mencoba dulu. Siapa tahu kalau terus kemampuannya itu berkembang, kita dari sini itu dapat pelajaran banyak gitu. Misalnya aja gimmick-gimmicknya diajari sama teman-teman juga kayak gitu sih. Jadi nggak rugi lah pokoknya kalau aku jadi MC gitu Karena ceritanya. memuji Tuhan itu nggak ada yang nggak rugi dan nggak ada yang nggak bisa ya Mas Hans. Benar. Iya. Sudah. Sudah Wah, dong. keren Jangan banget banyak-banyak. sharing dari Mas Hans. Oke, kita langsung lanjut ke pujian selanjutnya, yaitu judulnya Judulnya apa? Yuk, lupa lagi ya pasti ya. Bejanamu. Oh, bencanamu. Oke, segidot. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, pada dalam hadiratmu ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya
jadikanku bencanamu untuk memuliakanmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakanmu. Untuk memuliakanmu. Mari kita satu di dalam doa. Seperti bejana yang boleh ditempa, biarkanlah hati kami Tuhan, biarkanlah pikiran kami boleh Engkau tepa sesuai dengan bejana yang Kau kehendaki pada kami. Biarkanlah setelah ini kami boleh belajar mendengar dan melakukan firman-Mu. Biarkanlah Engkau boleh sertai kami supaya kami dapat bisa menerima firman-Mu dengan baik. Berkatilah hamba-Mu juga dapat dalam menyampaikan, supaya dapat bisa menyampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa permohonan ungkapan syukur kami di dalam kuasa tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman. Ya, bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Nah, sekarang di era di kondisi kita COVID-19, tidak bisa bertemu, bertatap muka, tidak bisa berkumpul bersama lagi, belum bisa berkumpul bersama lagi untuk bersekutu bersama. Nah, kali ini sekarang kita waktunya untuk sama-sama juga belajar mendengarkan firman Tuhan, sama-sama juga belajar tentang tema yang ada. Jadi biarkanlah media ini juga nanti akan menjadikan kita untuk saling kangen-kangenan, saling ketemuan, juga saling bersekutu bersama. Seperti bacaan tadi yang kita sudah baca dari 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28, kita akan belajar dari tokoh Alkitab, salah satu tokoh Alkitab yaitu Raja Salomo. Kira-kira teman-teman tentang Raja Salomo, apa yang mudah diingat dari seorang tokoh ini, Raja Salomo? Dari kesan positif dan negatifnya, kira-kira teman-teman punya pandangan apa tentang positif dan negatifnya? Kalau negatifnya jelas, yang sering kita dengar adalah dia mempunyai istri yang banyak. Yang negatifnya yang lain, kekurangannya yang lain, dia juga adalah hasil dari hubungan antara
Raja Daud dan Batseba, seperti itu. Kalau positifnya kita pasti jelas bahwa kita sering di saat dulu kita didengung-dengungkan atau diberikan firman di saat kita sekolah minggu bahwa Raja Salomo itu terkenal dengan hikmatnya, kebijaksanaannya. Jadi positifnya kebijaksanaannya, hikmahnya, lalu membangun bait suci di Yerusalem sebagai rumah permanen bagi tabut perjanjian Allah. Di bait suci di saat bangsa Israel membutuhkan bait Allah, Raja Salomo membangun itu. Sebelum kita mendalami Raja Salomo, baiknya kita coba memahami Alkisah yang akan saya beritahu sebentar ini. Akan saya sampaikan. Alkisah, hiduplah seorang tua penjaga pintu gerbang sebuah kota besar. Setiap pengelana yang hendak memasuki kota itu selalu mengajukan pertanyaan pada penjaga tua itu. Bagaimana perangai orang-orang yang tinggal di kota ini? Penjaga tua itu malah balik bertanya, bagaimana perangai orang-orang di kota tempat tinggalmu? Teman-teman tahu ya perangai ya? Perangai itu adalah karakter atau watak, seperti itu. Pengelana, jika pengelana itu menjawab, orang-orang di kota tempat aku berasal mempunyai perangai yang buruk, maka penjaga juga menjawabnya, pulanglah, karena orang-orang di sini juga berperangai buruk. Namun jika pengelana itu menjawab, orang-orang di kota tempatku berasal mempunyai perangai yang baik dan menyenangkan, maka penjaga tua itu menjawab, masuklah ke dalam. Di sana kau temui orang-orang yang berperangai baik dan menyenangkan. Kesimpulannya adalah bila di dalam hati kita menemukan perangai yang buruk, maka di luar sana pun kita akan melihat perangai buruk juga. Dari mana kita datang, kesanalah kita akan tiba. Dari Alkisah ini diawali dengan melihat sosok Salomo, kita mau melihat dari perangai buruk atau yang dari baik. Yang pasti kita secara pemuda tidak mungkin akan melihat yang buruk, pasti melihat yang baik. Ya, Salomo itu adalah seorang raja yang bijaksana, seorang raja yang memang benar-benar diutus dan diurapi oleh Tuhan untuk melakukan tugas pelayanannya. Sekarang pertanyaannya adalah berhikmat di kalangan pemuda itu seperti apa ya? Kita tahu sekarang kita sedang mengalami COVID-19, di mana kegerakan kita, bergeraknya kita, mau keluar itu juga dibatasi, ada protokol yang harus kita laksanakan, harus ada ketentuan yang harus kita patuhi. Lalu ada pekerjaan yang harus kita kerjakan di rumah, mungkin ada teman-teman yang lagi bersekolah juga harus bersekolah di rumah. Itu adalah kondisi-kondisi di mana yang kita harus kerjakan, harus kita tempuh sekarang. Lalu di saat kondisi-kondisi ini hanya usia-usia produktif saja yang mungkin bisa melakukan tugasnya itu dengan baik. Usia antara 19 hingga 65 tahun. Itu usia-usia di zaman COVID ini yang memang benar-benar bisa diandalkan. Seperti itu. Terus sekarang juga ada kita memasuki revolusi industri 4.0. Mungkin teman-teman nanti bisa mencarinya di internet ya, browsing sendiri bahwa revolusi 4.0 itu berbicara tentang teknologi internet. Siapa yang tidak tahu tentang masalah internet? Anak-anak pemuda, anak-anak muda, masalah internet itu pasti lebih akan jago daripada adik-adiknya, daripada orang tua, bahkan juga dari kakek-kakeknya pasti lebih jago. Terkadang teman-teman untuk kita ya pemuda itu kadang biasanya mengajari adik-adik, mengajari apa, berarti sangat-sangatlah ahli seorang pemuda itu untuk di masalah internet. Nah sekarang dengan keadaan seperti ini, keadaan yang tadi seperti sudah kita mengalami COVID, terus ada revolusi industri 4.0, seharusnya pemuda itu punya kesempatan untuk maju. Nah sekarang tinggal kitanya sendiri, para pemuda, berkenan melayani atau tidak. Ada teman-temannya juga sudah mengatakan, Kak Mas, saya tuh nggak punya talenta, saya tuh nggak punya kemampuan untuk melayani Tuhan. Saya tidak punya hobi yang bisa saya persembahkan, saya tidak bisa bermain musik, tidak bisa apa dan lain sebagainya.
Tidak. Kita punya hal yang bisa kita kerjakan. Karena sebenarnya talenta dalam berpelayanan itu artinya kemampuan untuk melayani Tuhan. Dengan kondisi saat ini, COVID dan revolusi 4.0, kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Kita mau atau mampu. Jika mau adalah ketika kita kurang memiliki kemampuan, tetapi kita bersedia untuk ditempa. Kehadiran dan kesanggupan itu yang utama. Jika mampu, kita adalah punya potensi, punya kemampuan, punya skill. Tetapi karena ego atau kesombongan rohani, kita enggan untuk menjawab iya dalam situasi apapun, situasi pelayanan apapun. Sekarang tantangan kita adalah menjadi pemuda yang bijak seperti Salomo itu seperti apa? Yang pertama adalah di saat kita berani mengatakan, ya Tuhan saya mau. Bukan di saat kita mengatakan, ya Tuhan saya mampu. Yang pasti kita harus mengatakan, ya Tuhan saya mampu, bukan mampu. Salomo sudah memberi contoh bahwa di saat dia menerima tongkat estafet untuk peralihan tahta dari bapaknya, Raja Daud ke Raja Salomo, dia masih seumuran seperti kita. Masih pemuda, masih belum mempunyai pengalaman apapun, tapi di satu sisi dia sudah harus diberikan beban, bahwa harus memimpin bangsa Israel, harus membangun bait suci. Tapi yang perlu kita contohnya, dia hanya mengatakan, ya Tuhan saya mau, tapi Tuhan pasti mencukupkan. Jadi yang pertama adalah itu. Yang kedua adalah di saat kita bisa menempatkan diri untuk rendah hati. Karena kita tahu juga di saat Tuhan memberikan, bagaimana Salomo, silakan engkau memberikan permintaanmu nanti, maka Tuhan akan mengabulkan. Dengan rendah hati juga pun Salomo menyampaikan bahwa saya hanya meminta hikmat, jadi hanya meminta kebijaksanaan itu pun. Itu yang memang harus kita landasi dalam pelayanan kita, harus tetap selalu rendah hati. Lalu yang ketiga adalah di saat kita bisa menempatkan diri di tengah-tengah dunia pelayanan dengan baik. Jadi maksudnya di tengah pelayanan dengan baik adalah jika saat kita berpelayanan, sikap kita, tutur kata kita harus bisa saling menyemangati teman satu dengan yang lain, harus bisa saling bahu-membahu, tidak boleh saling mengejudge atau merendahkan. Biarkanlah perkataan itu bisa dibangun dengan baik. Ada salah satu contoh juga yang diberikan oleh Raja Salomo di kitab yang ditulis oleh dia, Salomo di Amsal 10 ayat 19 itu berkata, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Jadi benar, salah satu contoh yang harus kita tanamkan dalam pelayanan kita, biarkanlah perkataan kita, salah satu sikap kita itu bisa dijaga dengan baik, bisa menyemangati teman-teman kita, bisa saling menopang dalam pelayanan kita. Untuk itu mari teman-teman kita bisa merenungkan sejenak apa yang sudah kita berikan di sisa hidup kita. Kita juga tidak mengerti bahwa kita akan mati kapan, meninggal kapan. Paling enggak di sisa hidup kita itu kita sudah memberikan kepada Tuhan itu apa. Dengan kemauan tadi kita mengatakan, ya Tuhan saya mau, itu kita bisa memberikan apa untuk Tuhan. Di waktu ini, di COVID ini, di saat COVID-19 dan revolusi industri 4.0 yang benar-benar sangat mendukung kita. Tidak secara fasilitas yang ada, secara kondisi yang ada itu sangat-sangat mendukung untuk pemuda bisa bergerak. Karena kondisi bagaimanapun COVID dengan umur 19 hingga 65 itu ranah pemuda, revolusi industri 4.0 itu juga masih ranah pemuda. Ini tinggal kesempatan kita mau melangkah untuk mengatakan mau atau tidak. Juga bertepatan dengan bulan Agustus yang bertepatan dengan bulan pembangunan GKJW ini, mari kita ambil bagian kita masing-masing, bukan karena saya bisa, namun bukan karena saya bisa, bukan karena saya mampu, tetapi karena saya mau untuk Tuhan pakai saat ini dalam keadaan apapun dan dimanapun. Biarlah renungan pada hari ini bisa menguatkan kita untuk bisa
melakukan semua pelayanan apapun yang teman-teman kerjakan, apapun yang teman-teman punya planning, punya ide, biar bisa kita laksanakan dan kerjakan sama-sama dengan baik, dengan penuh dengan rasa penyerahan diri, rasa semangat dalam melayani Tuhan. Kiranya Tuhan bisa memampukan kita semua untuk melaksanakan tugas dan panggilannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Teman-teman, mari kita mengambil saat yang teduh. Bukan kehendak kami, namun kehendak-Mu ya Tuhan. Bukan keinginan kami, tapi keinginan-Mu. Biarkanlah semua yang menjadi kerinduan-Mu terhadap kami, untuk kami dapat bisa menjadi alat-alat-Mu. Biarkanlah itu tercurah penuh atas kami. Roh Kudus-Mu yang boleh menuntun atas kami dan menuntun kami dan memantapkan hati kami untuk mengatakan, ya Tuhan saya mau, bukan ya Tuhan saya mampu. Biarkanlah ucapan janji kami, ucapan kami, ya Tuhan saya mau, boleh Engkau kuatkan, boleh Engkau mampukan pada setiap diri kami, pemuda GKJW Jemaat Waru. Biarkanlah dengan keadaan ini, situasi ini, kami bisa menjadi alat-alat yang Engkau pakai di gereja-Mu ini Tuhan. Urapi kami, berkati kami siap untuk menjadi pelayan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Oke, saya mewakili teman-teman semuanya berterima kasih sama Mas Pandu untuk khotbahnya yang sangat mengena di hati. Bener Sangat nggak luar Kak Ica? biasa sekali. Iya, temanya aja mau atau mampu itu kayak permasalahan sehari-hari kita ya, tinggal mau atau enggak gitu aja loh intinya itu. Ya, sekarang karena kita itu sudah dimampukan sama Tuhan, kita dikasih anugerah, maka kita akan mempersembahkan lah sedikit rezeki kita. Nah, untuk persembahannya itu bisa dikirim di rekening BCA, ting, atau bisa juga lewat OVO, ting. Nah, itu ya nanti editornya akan ngasih gambar itu ya. Ya, jadi gitu untuk persembahannya. Dan untuk pengiring persembahan kita nyanyikan lagu apa Mbak Ica? Kunaikan syukurku. Kunaikan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menang, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Ku tak berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Terima Terima kasih semuanya yang teman-teman. sudah berpartisipasi dalam ibadah kali ini. Jangan lupakan challenge kita yang tadi ya, yang pesan kirim pesan. Jangan lupa juga ikuti ibadah selanjutnya. Terus jangan lupa stay at home, sering-sering cuci tangan, sering-sering mandi, oke? God bless you semua. Bye bye. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku.
dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari